Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi kimia ya kelas 10, yaitu cara menentukan atau membedakan unsur masuk dalam golongan A atau tergolong dalam golongan B. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA kami menanyakan bagaimana cara menentukan unsur tersebut masuk dalam golongan A atau golongan B. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Excellent. Nah, kita mulai untuk unsur yang termasuk dalam golongan A. Oke, unsur golongan A. Nah, untuk unsur golongan A, artinya unsur yang tergolong dalam golongan A, dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu adalah elektron valensinya. Oke, elektron valensinya, ya, elektron valensinya berada atau menempati gitu ya, berada atau menempati, ya, dia menempati subkulit atau orbital ya, atau orbital S atau SP. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi dia akan menempati orbital S atau SP. Nah, untuk lebih jelas kita lihat untuk contoh soalnya. Misalkan kita memiliki unsur Mg dengan nomor atomnya adalah 12. Nah, kita harus konfigurasikan terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira elektron valensi untuk unsur Mg ini dia menempati orbital apa? S, SP kah, atau orbital D gitu ya. Nah, ingat lagi cara konfigurasi, kita bisa gunakan aturan Aufbau atau asas Aufbau. Kali ingat lagi ya, asas Aufbau itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, kemudian 6s2, 6p6, dan terakhir 7s2. Oke, untuk menkonfigurasinya, jadi kita mulai dari bagian paling atas ya, yaitu 1s2. Jadi kalau saya buatkan panahnya, nah gitu ya, jadi kalian tinggal mengikuti bentuk panahnya saja. Oke, tinggal mengikuti bentuk panahnya. Oke, kita mulai ya dari panah yang pertama. Oke, kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna yang berbeda ya. Oke, kita mulai dari 1s2. Ikuti panahnya. Baik, kita tuliskan 1s2. Oke, panah yang berikutnya dari atas ke bawah ya. Kemudian 2s2. Kita tulis lagi 2s2. Berikutnya, kita mulai dari panah yang bagian atas, 2p6, kemudian dilanjutkan dengan 3s2. 2p6, 3s. Nah, sebelum kita menuliskan 3s2, kita hitung dulu jumlah elektron yang sudah terisi. Ingat, nomor atom menunjukkan jumlah elektronnya. Kalau nomor atomnya 12, berarti jumlah elektronnya juga 12. Nah, angka yang berada di bagian atas ya, 2, kemudian sini ada 2, ini ada 6, ini adalah jumlah elektron yang sudah terisi. Jadi kita tinggal jumlahkan, 2 kita tambahkan ya, jadi 2 kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 4, kita tambahkan dengan 6, hasilnya adalah 10. Nah, berarti di sini kita harus menuliskan 3s2. Oke, pas ya, 2p6, 3s2. Jadi jumlah elektronnya adalah 12 sesuai dengan nomor atomnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, angka yang berada di depan ini kan menunjukkan kulitnya ya. Jadi pada kulit pertama itu dia terisi 2 elektron pada orbital S. Kemudian pada kulit yang kedua dia terisi 2 elektron di orbital S dan 6 elektron di orbital P. Jadi ada 8 elektron, 2 tambah 6. Nah, pada kulit yang terakhir, pada kulit yang ketiga, dia hanya terisi 2 elektron saja. Kalian ingat lagi bahwa untuk menentukan golongan, ya, untuk menentukan golongan, nah kalau dia termasuk dalam golongan A, maka orbital terakhirnya haruslah S atau SP.
Nah, kita lihat pada kulit yang terakhir adalah kulit yang ketiga. Kita lingkari. Nah, kira-kira orbital yang ditempati oleh elektron itu kan adalah orbital S, ya kan? Karena dia menempati orbital S, berarti dia masuk dalam unsur golongan A. Karena jumlah elektron terluarnya ada 2, maka dia termasuk dalam golongan 2A. Penulisannya dengan menggunakan huruf Romawi, yaitu golongan 2A. Sedangkan periodenya dia masuk ke periode, lihat kulit yang paling besar atau kulit terluarnya, yaitu kulit yang ketiga. Jadi dia berada pada golongan 2A dan periode yang ketiga. Nah, gampang ya sahabat Excellent. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, kita coba untuk contoh yang lain. Misalkan saya punya unsur S dengan nomor atomnya adalah 16. Nah, kalau nomor atom 16, ingat nomor atom menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi jumlah elektronnya juga 16 ya, selama unsur tersebut belum bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, sekarang kita konfigurasikan. Oke, kita lihat lagi, perhatikan lagi untuk diagram upbound-nya. Kita mulai dari panah yang pertama, 1s2, kita pindahkan 1s2. Kita pindahkan lagi ke panah berikutnya 2s2. Kita tuliskan 2s2. Berikutnya 3p6 dan 4s2. Oke, kita tuliskan 3p6 ya, 3p6. Kemudian dilanjutkan dengan 4s2 ya, dilanjutkan dengan 4s2. Kita hitung dulu. 2 ditambah sepertinya tadi kita ada yang ketinggalan ya. Oke, kita ulang ya. Oke, ada yang tinggal tadi. Coba kita ulang. 1s2. Oke, kita tulis 1s2. Kemudian lanjutkan panah berikutnya 2s2. 2s2. Panah yang berikutnya 2p6. Nah, kita tinggal tadi ya. Tadi kita langsung loncat ke 3p ya. Panah yang ketiga 2p6 3s2. Oke, kita tuliskan 2p6 3s2. Nah, kita hitung dulu jumlah elektronnya 2, kita tambahkan 2, 4, tambah 6, 10, kita tambahkan dengan 2, 12. Sedangkan jumlah elektron yang harus diisi adalah 16. Kita cek setelah 3s2, jadi kita sampai di panah yang ini tadi ya. Oke, di sini 3s2, kita pindah ke panah berikutnya, yaitu ada 3p6. Kita tulis dulu 3p, kita jangan langsung menuliskan 6, karena ini sudah terisi sudah 12 elektron ya. Jadi kita harus mengisinya 4 lagi supaya jumlahnya menjadi 16. Jadi konfigurasinya hanya sampai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan sampai 3p6. Oke, sekarang kita perhatikan pada kulit yang pertama terisi 2 elektron. Pada kulit yang kedua, pada kulit yang kedua elektronnya ada pada orbital S dan menempati orbital P juga, jadi 2 tambah 6 ada 8. Kemudian pada kulit yang ketiga, jadi kulit ketiganya ada 2 ya, ada S dan P kan di sini. Jadi kita lingkari dulu kulit yang terakhirnya, itu kulit yang ketiga. Nah, kalian perhatikan pada kulit yang ketiga elektron menempati orbital SP, ya kan? Menempati orbital SP. Katanya tadi kalau orbitalnya S atau orbitalnya SP, maka dia termasuk dalam unsur golongan A. Jadi kita langsung tahu ya bahwa unsur S ini termasuk dalam golongan berapa? Nah, karena tadi S-nya 2, oke ini S ya, elektronnya ada 2. Kemudian untuk P tadi ada 4. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 4 adalah golongan 6. A. Kenapa A? Karena orbital pada kulit terakhirnya, yaitu pada kulit yang ketiga, itu adalah SP. Nah, karena dia bentuknya SP, jadi jumlah elektron atau pangkat ini ya, angka yang berada di atas ini kita jumlahkan. Sedangkan periodenya, kalau periode gampang, kita tinggal melihat kulit yang paling besar ya, yaitu pada kulit ketiga. Jadi golongan S menempati maksudnya unsur S menempati golongan 8A periode ketiga. Nah, sekarang bagaimana untuk unsur golongan B? Oke, untuk unsur golongan B. Oke, kita tulis ya, unsur golongan B.
Oke, untuk unsur golongan B itu ciri-cirinya itu adalah elektron, ya. Elektron valensinya menempati orbital ya, dia menempati orbital ds. Oke, orbitalnya itu adalah d. Oke, dia n kurang 1d ns. Nah, jadi kalau untuk unsur golongan 8B, kalau kita lihat di sini D-nya sudah muncul ya. Kalau pada unsur golongan A, pada kulit terluar ya, atau pada kulit terluar atau kulit terbesarnya itu belum muncul orbital D. Tapi kalau pada unsur golongan B, nanti sudah muncul orbital D. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, jadi dia harus memiliki pola ini ya, D, N kurang 1D NS. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, kita tulis. Misalkan kita punya sebuah unsur Zn dengan nomor atomnya adalah 30. Oke, nomor atom 30 kita konfigurasikan ya. Kita mulai dari 1s2 dari atas ya, panah yang atas 1s2. Kemudian kita lanjutkan ke 2s2. Oke, 2s2. Lanjut lagi ke 2p6, 2p6, 3s2. Panah yang berikutnya 3p6. Oke, 3p6, kemudian 4s2. Oke, kita hitung dulu ya karena dia harus 30. 2 tambah 2 4. Jadi angka yang di atasnya ini menunjukkan jumlah elektronnya. Tambah 6 sudah 10 ya. Ini sudah 20 jumlah elektronnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah 4s2 kita pindah ke panah yang berikutnya, ada 3d10. Oke, 3d10. Oke, kita hitung dulu ya. Sudah 10, 20, oke, pas 30. Nah, kalian perhatikan di sini sudah muncul orbital D pada kulit terluarnya ya. Sudah muncul orbital D pada kulit terakhir ya, pada kulit terakhirnya yaitu orbital D. Nah, kita sudah langsung tahu ini unsur Zn ini termasuk dalam unsur golongan B. Nah, untuk kepentingan menentukan unsur golongan, kalian boleh urutkan. Oke, saya ingatkan lagi, untuk kepentingan menentukan golongan, kalian boleh urutkan konfigurasinya. Tapi kalau kalian diminta untuk menentukan konfigurasinya, ya bentuknya seperti ini, tidak boleh langsung diurutkan gitu ya. Jadi kita boleh urutkan karena kita ingin menentukan dia golongan berapa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Nah, ini untuk mempermudah saja. Nah, kelihatan ya di sini orbital yang pada kulit yang terakhir atau dua terakhir gitu ya, menepati dua terakhir itu dia membentuk pola ds. Nah, D dan S. Nah, kita lihat di sini, kalau di sini N, maka di sini N kurang 1. Nah, jadi kalau di sini 4, pastilah di sini 4 kurang 1, yaitu 3. Nah, jadi dia mengikuti pola ini ya. Nah, berarti dia adalah unsur golongan B. Sekarang kita tentukan dia masuk ke golongan B, golongan berapa gitu ya. Oke, golongan, kita sudah tahu tadi dia golongan B. Nah, untuk menentukan dia masuk dalam golongan 1B kah, 2B, 3B gitu ya. Nah, kita lingkari dulu tadi yang bagian polanya yaitu DS tadi. Kalian perhatikan di sini jumlah elektronnya sini ada 10, di sini ada 2. 10 kita tambah 2 itu kan hasilnya adalah 12 ya. Nah, ini kan 12. Nah, kan tidak ada golongan 12B karena golongan B hanya sampai 1B sampai 8B saja. 12 kan tidak ada. Nah, kalian ingat lagi untuk aturan pada golongan B. Jadi kalau dia misalkan di sini D-nya gitu ya, kalau D-nya 10 kemudian S-nya itu 2 misalnya, maka dia masuk dalam golongan 1B. Nah, kalian bisa cek ya pada video saya sebelumnya yang membahas tentang golongan B. Jadi kalau 12, nah ini kan 12 ya jumlah elektronnya. Kalau 12 dia masuk ke dalam golongan 2B. Oke. Kalau dia 11, misalkan D-nya
10 gitu ya, D10, kemudian S-nya 1 misalnya. Berarti kan berarti itu kan dia masuk ke golongan seharusnya 11 ya. 11B kan tidak ada. Berarti dia golongan 1B. Nah, jadi unsur set N ini dia masuk ke dalam golongan 1B karena di jumlah elektronnya itu 12. Jadi dia golongan 1B. Sedangkan periodenya dia masuk ke periode, lihat aja kulit terbesarnya gitu ya. Yang paling besar kan 4 ya, Bu. Jadi periodenya adalah periode yang keempat. Jadi unsur set N dia masuk dalam golongan 1B dan periode yang keempat. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Kita coba untuk soal Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, oke. Kita misalkan Cu. Nah, kita punya unsur Cu. Cu itu nomor atomnya 29. Oke, kita konfigurasikan 1S2, ikuti panahnya ya. 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6, 4S2, karena dia 29, ini kan tadi set N 30 ya, ini 29, jadi 3D-nya tinggal kita kurang 1, 3D9. Oke, kita perhatikan lagi, kalau kita urutkan lagi, yang di sini ya, dia kan boleh kita tuliskan, kalau untuk kepentingan menentukan golongan ya, kalau pertanyaannya hanya konfigurasi saja ya, kalian tidak boleh urutkan. 3P6, di sini ada 3D9 dan 4S2. Nah, polanya juga membentuk pola DS ya, pola D dan pola S. Nah, jadi kita tentukan golongannya, dia masuk ke golongan mana? Kita hitung dulu, kita tandai dulu, lingkari polanya tadi. Ini kan ada 9, di sini ada 2. 9 tambah 2 kan 11. Kalau golongan 11B kan tidak ada. Nah, tadi kita sudah tuliskan ya, kalau 12 dia 1B. Kalau 12, bukan 1B ya, kalau 12 itu 2B. Oke, kita ulangi ya. 12 itu 2B, sedangkan kalau dia 11 itu baru dia masuk dalam golongan 1B. Oke, kalian buat catatannya. Kalau 12 jumlah elektronnya dia masuk dalam golongan 2B, kalau dia 11. Nah, jadi 2B ini kalau dia jumlah elektronnya 12 ya. Oke. Ini kalau jumlah elektronnya 11. Nah, gitu. Kemudian untuk periodenya, kalian tinggal lihat kulit yang paling besar di sini yaitu kulit yang keempat. Jadi periodenya periode keempat juga. Jadi unsur Cu dia masuk dalam golongan 1B ya, sedangkan periodenya adalah periode yang keempat. Nah, sekarang kita coba untuk satu contoh soal lagi ya, biar kalian lebih paham. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita coba unsurnya, misalkan SC. SC itu nomor atomnya 21. Oke, kita coba konfigurasikan 1S2, 2S2, ikuti panahnya, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, kemudian 4S2, kemudian 3D. Nah, kita hitung dulu, ini ada sudah 10, 20, berarti 3D1 ya, karena dia 21. Kita boleh urutkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1. Nah, maksudnya diurutkan berdasarkan kulitnya. Nah, ketahuan lagi di sini polanya udah dapat juga ya, DS. DS kita bisa langsung tentukan golongannya, kita udah tahu dia masuk dalam golongan B. Hitung jumlah elektronnya, 2 tambah 1 adalah 3. Nah, kita langsung tulis kalau 3 ada ya, karena golongan B itu kan 1 sampai 8. Yang tidak ada tadi kan 12 dengan 11. Jadi karena jumlah elektron tidak 3 ya, kita langsung tuliskan 3B. Sedangkan periodenya adalah periode yang keempat, karena kulit terluarnya adalah 4. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga dari beberapa contoh tadi kalian bisa lebih paham ya. Yang terpenting konsep dasar yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami adalah sebenarnya bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron. Itu yang paling penting. Kemudian kalian ingat lagi, kalau dia unsur golongan A, maka kulit terakhirnya menempati orbital S ya, seperti ini ya, orbital S atau SP. Kalau dia golongan B, berarti dia menempati orbital DS. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.